Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Kali ini aku pengen sharing tentang gimana sih cara kita mencari jurnal atau bukan jurnal sebenarnya ya, mencari publikasi internasional, paper yang related dengan riset kita dan berkualitas gitu. Dan ini juga sebenarnya banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya dengan kita membaca paper yang tepat, kita bisa dapat informasi yang lebih banyak tentunya. Jadi efektif prosesnya. Kalau jurnalnya bagus, papernya bagus, biasanya komprehensif. Jadi kita akan dapat banyak informasi dari sekaligus baca. Kemudian yang kedua juga, kalau kita bisa melakukan pencarian atau menelusuri publikasi-publikasi terkait dengan baik gitu, maka kita bisa make sure bahwa ide-ide penelitian yang keluar dari kita itu benar-benar mempunyai nilai kebaruan. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa misalkan nih aku mikir, oke, aku punya ide penelitian, aku mau bikin material X yang begini karena itu belum pernah ada. Ternyata padahal sudah ada, sudah dilakukan sejak tahun-tahun 2016 misalkan gitu. Hanya saja ketika aku mencari di internet, aku kurang menyeluruh gitu mencarinya, sehingga aku tidak tahu bahwa itu sudah ada gitu. Nah, oke teman-teman, aku nih sharing pakai laptop. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya media untuk mencari publikasi. Nah, yang pertama, teman-teman juga udah tahu, ini adalah Scholar Google. Jadi ini Google, tapi nanti ketika kita cari yang keluar adalah publikasi-publikasi. Nah, ini memuat publikasi nasional ataupun internasional. Kayak contohnya, aku cari publikasi tentang karbon quantum dot, misalkan gitu, materialnya penelitian aku. Nah, di sini nanti keluar. Nah, di sini tuh kita bisa urutkan dari tahun, dari yang terbaru, atau kita bisa set, dan ini juga kita bisa cari paten. Jadi kalau teman-teman mau bikin paten juga kan harus tahu ya, di berkas di dokumen paten itu kan ada paten yang terdekat gitu atau paten yang mirip gitu kan. Itu kan juga harus disertakan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih kayak cari biasa. Nah, yang apa ya, tipsnya dari aku ketika googling itu biasakan pakai tanda petik gitu. Itu sebenarnya supaya filternya lebih baik. Kalau misalkan kita cuman nggak pakai tanda petik, misalkan ini kan nama materialnya carbon quantum dots gitu kan. Ada 3 suku kata. Nah, nanti tuh yang keluar bisa aja cuman memuat salah satu katanya, misalkan karbonnya atau kuantumnya gitu kan. Apalagi kita mau memfilter misalkan cara pembuatan karbon quantum dot pakai metode A misalkan gitu. Nah, itu nanti meskipun dia nggak pakai metode A, tapi keluar tuh hasil pencariannya. Tapi kalau misalkan kita pakai tanda petik, itu benar-benar harus menjadi satu frasa karbon quantum dot, nggak boleh dipisah. Kemudian kalau kita mau mencari dengan keyword yang lain, kita kasih N, kita kasih tanda petik lagi, misalkan hidrotermal. Ini adalah nama metode sintesisnya. Jadi ini nanti akan lebih spesifik hasil pencariannya gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini benar-benar karbon quantum dot terus pakai hidrotermal, ada di judul gitu kan, diurutin. Nah, terus selain Google Scholar, sebenarnya teman-teman juga bisa pakai namanya Scopus. Cuman Scopus dan Web of Science ini tuh berbayar, dan biasanya kampus yang apa ya namanya, yang langganannya gitu. Jadi kita cuman ini aja, cuman bisa pakai kalau pakai VPN gitu, dan kalau kampusnya langganan. Ini kebetulan juga ITB nggak langganan Web of Science, jadi aku juga nggak bisa buka. Tapi ITB bisa buka Scopus. Jadi ini aku bisa akses Scopus dari rumah. Nah, selain Scopus itu ada juga Dimension AI. Ini mirip Scopus, tapi ini versi gratisnya. Teman-teman bisa buka.
Nah, ini juga ada webinar, ada ini ada publikasinya. Akses free web. Nah, ini mirip Scopus pencariannya. Jadi ini kita bisa batasi cari dari full data, bisa berdasarkan judul dan abstrak, atau bisa cari pakai DOI, atau abstract search gitu kan. Teman-teman bisa cari, ini mirip juga. Jadi di sini juga teman-teman bisa cari berdasarkan researcher, nama researchernya siapa. Contohnya nih, kita mau cari orang yang ahli di bidang apa ya, di bidang solar cell misalkan gitu ya. Nah, di sini akan keluar nih di bagian researcher. Nah, kita bisa lihat Mikhail Grätzel itu jumlah dokumen yang tentang solar cell-nya ada 1126. Banyak banget kan, dan dia tuh orang nomor pertama di bidang solar cell. Artinya ya dia ini orangnya frontier tuh jadi terdepan gitu. Yang bener-bener paling expert di bidang solar cell. Jadi kalau kita ditanya siapa tuh orang yang paling expert di dunia di bidang solar cell? Ya jawabannya ini, Mikhail Grätzel gitu kan, karena publikasinya paling banyak. Jadi ini juga bisa membantu kita untuk menemukan profesor atau kampus tujuan yang pengen kita tuju nih kalau misalkan kita mau lanjut sekolah gitu. Karena kan kadang kita udah nentuin sendiri ya, kita passionnya itu mau riset tentang apa atau misalkan sesuai kebutuhan Indonesia. Indonesia aku lagi mau ngembangin bikin baterai misalkan gitu, baterai lithium. Ya udah kita cari baterai lithium itu siapa peneliti yang paling banyak jumlah publikasinya. Berarti dia adalah orang yang paling expert di bidang itu. Nah, di sini juga kita bisa mencari dari berdasarkan jenis publikasinya, ada proceeding, ada artikel, ada juga buku. Terus ada source title, jadi source title itu adalah jurnalnya apa yang biasanya memuat tentang solar cell gitu. Nah, source title ini nanti fungsinya untuk ketika kita udah punya manuskrip, kita mau submit, kadang kan kita juga bingung ya, enaknya ini paper kita disubmit kemana ya, gitu kan. Nah, itu kita bisa mencari dari sini. Jadi, kita bidangnya apa, risetnya apa, kita bisa lihat jurnal-jurnal yang banyak mempublish tentang topik itu adalah jurnal apa gitu. Maka itu berarti jurnal itu paling related dengan topik yang lagi kita tulis gitu kan. Terus ini jurnal listnya. Oh, ini indeksnya. Ini open access atau enggak gitu ya. Jadi kalau open access bisa kita download gratisan. Kalau nggak open access, ya kita download lewat Skyhub gitu-gitu kan biasanya. Gini, jadi Dimension AI ini menurut aku cukup powerful buat teman-teman yang nggak punya akses ke Scopus gitu. Nah, cuman kelemahannya Dimension AI ini dia nggak bisa setting alert. Alert itu alarm. Jadi kita bisa bikin alarm untuk topik-topik tertentu sesuai bidang kita. Jadi ketika ada paper baru keluar tentang itu, kita bisa dapat emailnya, dapat notifikasinya gitu. Nah, Dimensi AI ini nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau alert itu nanti bisa diatasi pakai Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini bisa banget kita bikin alert. Kayak contohnya, aku mau bikin alert pakai keyword carbon quantum dot dan hidrotermal. Maka di sini ada tulisan create alert gitu. Create. Nah, ini. Nanti sampel resultnya begini, nanti ini akan masuk email. Jadi ketika ada paper baru tentang itu, dia akan masuk ke email aku pemberitahuannya. Jadi kita nggak akan ketinggalan update terbaru tentang penelitian kita. Itu alert penting banget ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk bikin alert itu nggak cukup hanya dengan satu jenis alert. Karena kan kombinasi variasi
kombinasi keyword itu penting banget gitu ya. Jadi misalkan aku bikin alert carbon quantum dot sama hidrothermal. Tapi aku juga bikin alert carbon dots misalkan. Itu sebenarnya benda yang sama, hanya penamaannya beda gitu kan. Hanya orang-orang kadang ada yang nyebutnya carbon quantum dot, ada yang nyebutnya carbon dot kayak gitu. Jadi aku biasanya bikin alert itu berlapis gitu. Nah gitu, jadi untuk teman-teman yang nggak punya akses Scopus ataupun Web of Science, nggak usah khawatir, karena sebenarnya kita bisa mengkombinasikan fungsi dari Google Scholar sama Dimension AI gitu, untuk terus update dan cari paper gitu. Nah, sekarang kita mulai mengeksplor si Scopus. Buat teman-teman yang kampusnya punya akses Scopus, penting banget untuk dipakai, sayang banget kalau nggak pakai. Jadi kalau cari paper biasanya aku carinya di sini, dan di sini tuh lengkap banget fiturnya, jauh lebih lengkap daripada yang Dimension AI ataupun Google Scholar. Jadi kayak misalkan di dokumen ya, di dokumen aja ketika kita masukin keyword, misalkan solar cell keywordnya, di sini tuh kita bisa batasi. Nah, kata solar cell yang ingin kita cari itu apakah harus ada di judul abstrak atau keyword, atau hanya di judul aja, atau hanya ada di keyword aja, dan lain-lain gitu. Kita juga bisa nyari pakai afiliasi, misalkan ITB. Kita mau tahu nih dosen siapa yang publikasinya paling banyak di ITB gitu kan. Untuk nyari profesor misalkan gitu. Nah, ini kita bisa lihat ITB. Diklik, oh ITB itu ternyata jumlah publikasinya segini. Bidangnya itu ternyata kebanyakan engineering, terus ada computer science, ada ini, dan autornya itu ada 8.673. Jadi ini nggak cuma dosen, jadi ini adalah penulis yang pernah publish paper dan afiliasinya ITB ada segini. Ini juga bisa kita klik. Nah, kita mulai bisa lihat nih. Oh, ternyata di ITB itu yang paling banyak papernya itu adalah Pak Munir Ahmad gitu kan. Terus ada Pak Suwarno, ada Pak Heru Rijal, ada Pak Ferry Iskandar. Dan ini juga ada, ini kan jumlah dokumen, diurutkan berdasarkan jumlah dokumen. Ada diurutkan berdasarkan jumlah H-index gitu, nilai H-index gitu. Dari high ke low. Kita urutkan. Nah, kalau dari H-index, ini dosen aku. Ini dosen aku, Pak Ferry Iskandar, beliau H-index-nya paling tinggi di ITB. H-index ini artinya, kalau kita lihat nih ke dokumennya, berarti ada 39 paper yang disitasi sebanyak minimal 39 kali. Paham nggak kata kira-kira? Ini kita urutkan berdasarkan site. Jadi gini, ini papernya kan kita urutkan berdasarkan jumlah sitasinya. Jadi paper yang nomor 1 ini sitasinya 274. Nah, kalau ada satu paper yang disitasi 1 kali, maka H-index-nya 1. Kalau paper kedua disitasi 2 kali, dan paper pertamanya juga 2 kali, maka H-index-nya 2. Nah, Pak Ferry ini H-index-nya 39. Berarti ada 39 paper beliau. Ini aku lihat ya. Nah, ada 39 paper beliau yang sudah disitasi sebanyak 39 kali. Nah, ini paper ke-40, sitasinya udah 39. Nanti kalau misalkan paper ke-39 dan 40 ini sitasinya jadi 40, maka H-index-nya naik menjadi 80, menjadi 40 gitu. Kayak contohnya aku nih. Aku H-index-nya kalau di Google Scholar itu 7. Kalau kita urutkan berdasarkan jumlah sitasi, maka artinya ada 7 paper punyaku yang sudah disitasi sebanyak minimal 7 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau nanti paper yang ke-8 ini jumlah sitasinya nambah jadi 8, maka nanti H-index aku naik jadi 8. Gitu teman-teman H-index. Nah, H-index ini merepresentasikan apa sih? Kalau
aku baca ya H index ini merepresentasikan seberapa powerful author tersebut di bidangnya gitu. Karena berarti kan nggak cuma produktif banyak papernya ya, tapi ternyata papernya juga banyak disitasi oleh orang lain. Artinya hasil penelitiannya itu berguna bagi orang lain gitu, makanya disitasi. Jadi H-index itu biasanya dijadikan tolak ukur kalau di dunia akademisi gitu, tolak ukur ke apa ya, ke profesionalan gitu ya. Kayak gitu teman-temannya H-index. Jadi teman-teman kalau mau cari pembimbing, apalagi di luar negeri misalkan, jadi bisa dilihat dari jumlah papernya sama dari H-index-nya. Kalau orang luar negeri itu H-index-nya, apalagi yang frontier gitu ya, gede banget kayak 100 berapa H-index-nya gitu, atau 200 berapa, kayak gitu-gitu. Nah, masalah alert ya. Nah, ini kalau di Scopus, jadi kita juga bisa pasang alert, nggak cuman dari publikasi, tapi juga pasang alert dari author, dari orang gitu. Nah, misalkan aku mau pasang alertnya tadi yang paling powerful di bidang solar cell, yang paling expert di bidang solar cell kan ini Gratcell ya. Nah, ini kan H-index-nya 262, coba bayangkan. Nah, kalau aku mau pasang alert si Gratcell ini, kita tinggal klik ini. Jadi pas kita buka profilnya, kita klik set alert. Nah, ini ada dokumen alert. Jadi nanti setiap kali Gratcell ini ngeluarin paper, maka aku akan dapat notifikasinya. Nah, kita juga bisa ngatur mau seberapa sering. Kalau misalkan orangnya terlalu sering, kan pusing juga ya baca emailnya. Jadi kalau aku biasanya aku batasi pakai every week, setiap minggu gitu. Jadi seminggu sekali aku akan menerima alert misalnya setiap hari Selasa tentang paper terbaru dari ini. Nah, contoh alertnya seperti ini. Nah, ini contoh alertnya, misalkan aku memasang alert untuk author Tang Quen Wei. Ini memang expert di bidangnya. Jadi setiap seminggu sekali aku dapat notifikasi paper terbarunya beliau. Atau aku pasang alert pakai kata kunci Graphen Quantum Dot. Jadi setiap seminggu sekali aku dapat update email. Jadi dalam seminggu itu ada berapa banyak paper tentang Graphen Quantum Dot yang keluar. Ada 17 paper ternyata dalam seminggu gitu. Nah, jadi ini membuat kita untuk membantu memproteksi kita, memproteksi kebaruan dari penelitian kita supaya kita tuh nggak ketinggalan zaman, nggak kudet, nggak kurang update gitu. Takutnya kan yang sering terjadi adalah ketika kita mulai penelitian, apa yang kita teliti ini belum ada dilaporkan. Tapi ketika kita udah jalan penelitiannya, bahkan bentar lagi udah selesai, kita tulis papernya, ternyata kita baru tahu selama kita neliti itu udah ada yang publish gitu dengan ide yang sama persis, sehingga penelitian kita nggak ada lagi nilai kebaruannya gitu. Nah, ini membantu teman-teman untuk yaitu supaya kita bisa punya penelitian yang baik gitu. Nah, tadi selain ada Google Scholar, ada Dimension, sama ada Scopus, itu ada juga media sosial yang khusus untuk peneliti, yaitu ResearchGate. Nah, di ResearchGate ini juga biasanya orang tuh publish posting tentang papernya. Ya ini kayak media sosial biasa ya, kita juga bisa posting question, pertanyaan gitu biar dijawab. Kan di sini pasti banyak expert-expert. Bisa juga posting job atau nyari job gitu, nyari postdoktoral dan lain-lain. Bisa di ResearchGate gitu. Atau kalau misalkan kita pengen baca paper, tapi paper itu berbayar dan kita nggak bisa akses, kita juga bisa cari autornya di ResearchGate. Kemudian kita kirim pesan, kita minta papernya. Biasanya dikirimin via Japri di ResearchGate. Biasanya dikirimin gitu via Japri. Jadi ini juga kayak aku dapat pesan minta dikirimin paper aku yang berbayar, yang nggak bisa mereka akses gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini juga penting banget nih buat teman-teman yang lanjut sekolah untuk
punya akun di ResearchGate dan ngikutin ini. Nah, selain itu tambahannya sebenarnya di setiap media sosial itu pasti ada grup yang tentang riset itu gitu, dan ini kalau di grup kan kita lebih enak ya nanyanya karena bisa lebih detail, lebih spesifik, even kita juga bisa nanya masalah technical gitu kayak cara pakai software, masalah error di komputasi dan lain sebagainya kayak gitu tuh. Kita juga bisa join di grup-grup ini. Di Facebook ada, kalau aku tahu di Twitter ada, di YouTube juga ada beberapa channel YouTube yang memang concern di suatu bidang penelitian gitu. Gimana? Jadi mudah kan sebenarnya untuk kita menemukan jurnal yang terkait dengan penelitian kita, terus kita mencari tahu siapa peneliti yang paling terdepan di bidang penelitian kita, dan bagaimana caranya kita menjaga nilai kebaruan dari penelitian kita. Jadi kita harus selalu update terhadap news-news atau paper-paper terbaru di bidang penelitian kita, sehingga nanti kita bisa menemukan ide yang berkualitas dan bisa melakukan penelitian kita dengan baik gitu, sehingga hasilnya juga penelitian kita hasilnya juga baik dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan ataupun bisa langsung diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya via komen, boleh japri aku di DM Instagram aku. Aku dengan senang hati akan coba bantu sebisa aku gitu, apapun itu. Oke, buat teman-teman tetap semangat. Dunia penelitian memang tidak semudah yang kita kira, tapi kita bisa gitu selama kita tetap terus berusaha dan persisten gitu, dan jangan menyerah yang penting. Aku senang banget kalau misalkan kita semua bisa sama-sama yuk, aku bukan siapa-siapa sih di bidang penelitian ini, tapi aku senang kalau misalkan kita bisa sama-sama saling support untuk bisa melakukan penelitian dengan baik gitu kan, dengan baik dan biar outputnya juga bermanfaat gitu. Nah, semakin aku percaya sih bahwa kalau suatu negara itu penelitiannya banyak dan baik, maka kan negara itu bisa menghasilkan teknologi. Nah, kalau kita udah kenal dengan teknologi atau misalkan suatu negara itu menguasai teknologi ataupun menguasai suatu bidang di bidangnya, aku yakin ya itu akan sangat membantu negara itu untuk cepat berkembang gitu. Nah, buat teman-teman yang mau koreksi atau apa juga boleh banget di komen. Aku juga dengan senang hati karena aku juga masih belajar. Sekian dulu sharing dari aku, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau ada yang mau request materi boleh di drop di komen juga. Stay safe, stay healthy, jangan lupa prokesnya, kita tetap berjuang melawan pandemi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.